Oke, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan yang ini. Nah, di mana ini adalah penjelasan mengenai pendekatan hypergeometrik ke binomial. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas gitu ya, mengenai materi hypergeometrik dan juga contohnya. Nah, terus aku ada singgung dikit gitu kan, rumus-rumus untuk menghafal hypergeometrik itu, ya ikutin aja atau disambung-sambungin ke binomial. Nah, untuk yang ini, ya berarti kita bisa menyesuaikan di mana di sini ada pendekatan hypergeometrik ke binomial. Nah, ternyata saat kita mau mengerjakan soal hypergeometrik, bisa kita kerjakan dengan menggunakan cara uh, distribusi dari binomial. Loh, kok bisa gitu ya? Soalnya kan di hypergeometrik itu kan dia tanpa pengembalian gitu kan. Nah, sedangkan di binomial dengan pengembalian. Nah, itu maksudnya gimana gitu kan. Nah, di sini aku akan jelaskan. Jadi, saat kita menggunakan pendekatan binomial gitu dari hypergeometrik, yaitu didasarkan pada ini, yaitu sampel yang diambil dari hypergeometriknya. Jadi, di hypergeometrik itu kan kita mengambil sampel dari populasi gitu kan. Nah, jadi bila N yang kita ambil itu sangat kecil dibandingkan dengan N populasinya, maka kita bisa melakukan modifikasi gitu. Jadi peluang untuk setiap penarikan itu hanya akan berubah sedikit, sehingga percobaan itu dapat dihampiri dengan distribusi binomial. Dengan peluang suksesnya itu adalah P sama dengan M besar per N gitu. Jadi kayak nggak ngaruh apa-apa gitu kalau misalkan N-nya itu sangat kecil gitu. Jadi kayak berubahnya itu dikit aja gitu. Makanya kita bisa hampiri dengan binomial gitu. Nah, contohnya gimana sih gitu kan? Jadi kayak ibaratnya gini, kalau N-nya 100.000 gitu ya. Terus kita mau pilih N kecilnya itu 10. Jadi kayak kurang representatif gitu kan kalau misalkan kita gunakan hypergeometry. Sebenarnya bisa aja gitu. Cuman masalahnya kayak nggak ngaruh apa-apa gitu loh. Kayak setiap penarikan itu hanya berubah sedikit aja gitu. Sehingga percobaannya itu kita gunakan distribusi binomial gitu teman-teman. Nah, udah dapat gambarannya, di sini kita bisa lihat lagi. Untuk rataan dan variansnya, kita bisa hampiri juga dengan distribusi binomial. Nah, di mana untuk mu-nya itu sama dengan NP. Nah, di mana NP-nya itu berarti N dikali peluang populasinya. Berarti M besar per N besar. Nah, atau N dikali M besar per N besar. Terus untuk variansnya berarti MPQ. Nah, berarti di sini N dikali M besar per N besar dikali 1 kurang M besar per N besar. Nah, gitu. Jadi, yang sebelumnya di hypergeometry itu ada ini, sekarang dia diabaikan. Kenapa? Karena N-nya itu cukup kecil dibandingkan dengan N besar. Jadi, logikanya gini, kalau ada N besar kurang N kecil per N besar kurang 1 gitu kan. Terus, tadi ibaratnya 100.000, terus kita ambil 10 gitu. Jadinya kan pembilangnya itu tetap besar kan. Terus, penyebutnya, karena dia dikurang 1 juga ya makin besar kan. Nah, di mana yang misalkan ini A, ini B. Berarti A, ini B. Berarti kan A kurang dari B gitu. Jadi kayak dia tuh 0, 0, sekian-sekian tapi mendekati 1 gitu logikanya gitu. Nah, coba deh kalian hitung sendiri gitu ya. Pasti nanti dia bakal mendekati 1 gitu. Nah, makanya diabaikan. Nah, gitu. Karena ya bakal 1 gitu loh. Gitu. Makanya dia dihampiri dengan binomial gitu, teman-teman. Oke, itu untuk materi tentang pendekatan hypergeometrik ke binomial. Itu contohnya, nanti kita lanjut ya. Semangat!